spiritual itu kan dari kata spirit. Spirit itu kan dorongan, motivasi, keinginan, kira-kira kan begitu. Yang di situ dilandasi oleh rasa keyakinan dirinya terhadap Tuhan Yang Maha Esa kan gitu. Nah, bentuknya bisa berbagai macam. Boleh kenalan dulu ke penonton Pak Yudinya. Ya, perkenalkan, nama saya Yudi Wongso, saya tinggal di Solo pinggiran di sebelah selatan kota Solo. Keseharian saya kebetulan banyak bergelut di bidang kebudayaan, terutama kebudayaan tradisi, bersama teman-teman seniman dan aktivis budaya di wilayah Solo Raya. Kira-kira itu. Oke, terima kasih perkenalannya. Jadi untuk sekarang nih, Bapak Yudi itu latar belakang kepercayaannya itu apa sih Pak? Di dalam diri saya itu adalah sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini kalau orang awam melihatnya atau menyebutnya sebagai penganut kejawen, kira-kira seperti itu. Kejawen. Kalau boleh sharing nih, kejawen itu kepercayaan yang seperti apa sih Pak? Ada berbagai macam sebenarnya Mbak aliran kejawen itu. Misalkan kalau sekarang yang mungkin banyak diketahui oleh masyarakat umum, misalkan ada Pangestu, ada Sabto Darmo, dan lain sebagainya lah, banyak sebenarnya. Itu sebenarnya bagian dari aliran kejawen juga. Tapi kalau saya lebih menggali satu kepercayaan di dalam diri saya, satu keyakinan di dalam diri saya adalah dari dalam diri saya sendiri. Hanya kebetulan saya punya semacam perkumpulan teman, saudara-saudara yang sepemahaman, yang sekeyakinan. Itu sering kita sharing, kita tukar kawruh, kita saling tukar pengalaman sejauh ini tentang kehidupan kita masing-masing yang kita jalani sebagai sama-sama penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam ini penganut kejawen. Kalau dikatakan komunitas bisa juga sih, cuman sifatnya tidak formal. Artinya karena di situ juga ada berbagai macam latar belakang dan usia, baik dari usia muda, usia di sekitaran 20-an sampai bahkan ada yang sekarang ini mungkin usianya sudah di atas 70 tahun. Wah, menarik ini. Boleh sharing pengalamannya dalam komunitas itu seperti apa? Jadi kalau yang kita lakukan kebetulan tidak pasti waktunya, tapi minimal itu ada pertemuan hampir kalau sebulan sekali pasti. Itu ya misalkan perkembangan dalam diri kita, sejauh mana ketenangan hidup kita, misalkan sejauh mana perkembangan kita, pendekatan kita terhadap alam semesta. Kalau bicara misalkan kondisi sekarang ini, satu contoh real misalkan begini, kenapa sih sekarang misalkan banyak terjadi bencana alam, misalkan banyak terjadi peristiwa-peristiwa, apa yang terjadi dengan semesta ini? Kedekatan-kedekatan, harmonitas kita terhadap alam semesta ini ada apa? Itu bagian dari bagaimana kita mendiskusikan itu sebagai bagian dari pendekatan kita sebagai makhluk yang mempunyai rasa kedekatan terhadap alam semesta ini. Kalau dari segi sosialnya gimana sih rasanya mengikuti komunitas itu? Kalau saya pribadi sih nyaman, karena kebetulan mungkin dengan pribadi saya itu sesuai ya. Artinya kita ini kan nggak pernah dituntut ada satu ritual khusus misalkan. Ritual khusus itu misalkan, maaf, kalau dalam agama samawi kan ada ritual khusus. Kalau Islam ya ke masjid, kalau Kristen ya ke gereja misalkan. Tapi kalau dalam kejawen, keseharian kita ini ibadah, Mbak. Jadi kita berbakti terhadap orang tua, kita selalu menghormati orang lain. Ketika kita malam hari merenung, mengheningkan, duduk di halaman rumah misalkan sambil mencermati, menikmati, meneliti, menghayati semesta ini. Itu bagian dari bentuk ibadah kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam tanda kutip, kira-kira seperti itu. Di komunitas ini biasanya selain sharing itu ada kegiatan apa sih? Di dalam kejawen itu kan secara ritual kan ada berbagai macam. Misalkan yang sering misalkan atau banyak dilakukan di teman-teman atau saudara-saudara kejawen itu, misalkan
Kalau tidak pas musim hujan, misalkan kungkum bareng. Kungkum itu bagian dari spiritual, bukan bagian dari ritual kita, atau istilahnya bakti kita, atau laku-laku bentuk persembahyangan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa kok kita bicara, kenapa misalkan kenapa harus kungkum? Kungkum itu kan kita merendam di air. Merendam di air. Air itu kan bagian dari cipta alam semesta ini juga, cipta Tuhan Yang Maha Esa ini juga. Artinya bagaimana kita menyatukan energi kita dengan semesta ini. Bagaimana di situ kita bisa memberikan satu ketenangan pada diri kita, misalkan. Mereka yang benar-benar masih memposisikan dirinya sebagai orang kejawen atau orang penganut kepercayaan itu masih ada, walaupun sudah tidak banyak. Misalkan ada, saya pernah ketemu gitu tuh ya, dia memang benar-benar orang kejawen. Artinya dia tidak mau disebut orang yang punya agama gitu, tapi bahwa dia percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, iya, dengan cara dia pasti kan. Berarti yang disebut orang kejawen itu orang yang seperti apa sih, Pak? Jadi sebenarnya kejawen ini kan istilah toh Mbak, istilah orang yang dia melakukan penghayatan dirinya atau punya aliran kepercayaan pada dirinya itu yang berbeda dengan agama-agama yang ada. Nah itu kebetulan karena khususnya di Solo ini yang melakukan itu adalah masyarakat Jawa, sehingga dianggap itu penganut kejawen kan gitu. Karena kenapa kok dikatakan penganut kejawen? Karena ajaran-ajaran itu dipercaya ada sejak masyarakat Jawa ini ada, sehingga sebelum agama-agama itu semua ada, bentuk kepercayaan itu sudah ada. Kalau orang sekarang secara umum orang menyebutnya misalkan kapitayan gitu. Betayan itu kan memang dari dulunya istilahnya dari Sang Hyang Toyo itu kan ya Sang Hyang Tunggal, dan itu ada sejak agama itu belum ada. Berarti kejawen sama kapitayan itu hal yang sama? Secara prinsip sebenarnya sama, hanya mungkin masing-masing bentuk ritualnya saja mungkin berbeda, disesuaikan dengan peradaban kebudayaannya. Misalkan ritual yang dilakukan desa sini dengan desa sebelah mungkin agak berbeda, karena mungkin pola perilaku kehidupan peradabannya mungkin agak mengalami pergeseran misalkan, atau ajaran yang membawa melatar belakangi dia berbeda kondisi misalkan, itu kan bisa sangat terjadi. Spiritual itu kan dari kata spirit itu kan dorongan, motivasi, keinginan, kira-kira kan begitu, yang di situ dilandasi oleh rasa keyakinan dirinya terhadap Tuhan Yang Maha Esa kan gitu. Nah, bentuknya bisa berbagai macam. Ya hidup yang berspiritual itu mungkin segala macam. Kalau ini menurut saya ya, menurut saya. Jadi spirit di dalam hidupnya atau hakikat di dalam hidupnya itu segala apa yang dia lakukan berspiritkan dalam tanda kutip apa yang menjadi ajarannya. Oh, berarti tergantung gimana kita menghidupi nilai gitu? Betul. Spiritual itu lebih pada cenderung ke nilai. Secara umum, sepengamatan saya, orang memaknai spiritual ini kan justru pada ritual. Nah, itu dia yang jadi persoalan. Misalkan begini, ketika saya meditasi di tengah halaman, itu dikatakan itu kan spiritual. Padahal itu ritual. Ritual itu apa? Ritual itu sama saja sebuah mekanisme penyembahan terhadap Yang Maha Kuasa, bentuk atau alur kesepakatan ketika bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap Tuhan kan gitu. Tapi apakah ketika kita nyapu di rumah terus kita sambil Duh Gusti, saya matur nuwun, saya terima kasih, apakah itu nggak rakus itu spiritual? Kan sama. Iya, secara nilai. Nilai-nilai kan sama, hanya bentuknya bukan ritual gitu loh. Makanya kalau kita sudah dalam inti penghayatan, ritual kita di dalam berbagai macam hal, setiap langkah kita adalah ritual, setiap langkah kita adalah penyembahan, setiap langkah kita adalah pendekatan, setiap langkah kita adalah penghayatan kan gitu. Kalau penghayatan ketika dikatakan itu penghayatan itu secara global, keseluruhan, mendalami. Jadi mendalami secara utuh bagaimana kita sebagai manusia adalah bagian dari semesta, adalah bentuk dari karya cipta atau bentuk dari manifestasi Tuhan Yang Maha Kuasa.
kalau kita melakukan segala sesuatunya di ambang batas nilai ketidaknormalan, saya kira yang sebenarnya harusnya sudah sadar pada diri kita. Misal beginilah, saya setiap jam 10 malam meditasi di tengah halaman tapi tidak pernah pakai baju. Sekarang bisa dibalangi orang, Mbak. dikira orang gila. Artinya itu kan harus ada penyadaran diri gitu loh. Sehingga nanti kita akan menilai kembali pada diri kita, introspeksi diri. Bapak almarhum itu jadi pernah cerita ke saya, Mbak, dulu itu Bapak almarhum itu pernah kungkum. Itu sampai dia merasakan kalau Bapak ngendiko itu air itu tidur. Jadi berhenti sekian detik gerak gitu sampai di situ. Jadi nggak hanya kungkum dulu ada yang namanya kedung Kalimbaki, itu nggak hanya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, mungkin bertahun-tahun itu Bapak itu. Itu dalam rangka itu tadi dia mencari penghayatan, masuknya lewat spiritual itu kan gitu. Kan spirit kan itu kan, spirit pendekatannya Bapak dulu almarhum dengan melakukan kungkum di kedung kali misalkan, di kedung sungai misalkan kan gitu. Dan itu nggak ada kata salah atau benar, itu bagian dari proses kehidupannya kan gitu.